Shalom Bapak Mama, Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan Tuhan. Saya senantiasa berharap kepada Tuhan Bapak Mama semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Bapak Mama sekalian, Bapak Saudara semua, hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga, dilanjutkan ke ayat 21 hingga ayatnya yang ke-30. Namun sebelum itu, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan, kami haturkan dalam hadirat Bapa sebab Tuhan senantiasa baik. Pada saat ini Tuhan kami senantiasa bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, menikmati segala aktivitas kami dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kami agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, kami senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama, Bapak Saudara semua, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga, dilanjutkan ke ayat 21 hingga ayatnya yang ke-30. Di bawah perikop, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ayatnya yang ke-21. Dan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, Ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya dan di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sudah berkata demikian, Ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan Tuhan. Saya berharap Bapak Mama semua di tengah cuaca yang cukup ekstrim di Kota Kupang sudah beberapa hari ini, mulai dari hari Senin sampai pada hari Kamis, masih juga diterpa oleh cuaca yang ekstrim, tapi penuh kasih dan kepercayaan kepada Tuhan. Saya berharap Bapak Mama semua ada dalam kondisi sehat walafiat dan terlindungi dari segala mara bahaya. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali membahas tentang murid-murid Yesus yang dikhususkan, yakni tentang Yudas.
menarik sekali karena hari Minggu kemarin kita cukup dengan jelas mendengar bagaimana Mama Pendeta serta seluruh pendeta-pendeta di Gemit ini membahas tentang pengkhianatan Yudas terhadap Yesus. Hari ini kita kembali membahas tentang Yudas, dan tentu hal ini menjadi sesuatu yang satu tanda di mana kita diperingatkan secara berulang di Minggu Sengsara ini. Ini sudah memasuki Minggu Sengsara kelima. Kita sudah sementara dalam Minggu Sengsara kelima. Tentu akan ada banyak hal yang kita temui, banyak hal yang kita pelajari dari apa yang ingin Tuhan katakan, apa yang ingin Tuhan mau dari kita punya kehidupan sendiri. Bapak Mama bersaudara yang dikasihi Tuhan, Yudas merupakan seorang murid yang memiliki kedekatan yang sangat dekat, digambarkan dengan sangat dekat. Dia adalah salah satu murid yang sangat mencintai Yesus Kristus dalam tanda kutip. Kenapa saya bilang mencintai Yesus Kristus dalam tanda kutip? Karena dia mencintai Yesus dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya menerima, menjual Yesus kepada tawanan pada masa itu. Bapak Mama bersaudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada masa sebelum Paskah ini adalah suatu peristiwa yang sebenarnya sudah dianggap sebagai penggenapan. Jadi Yudas ini hadir di sana untuk menggenapi apa yang difirmankan Tuhan. Orang-orang sering melihat Yudas itu sebagai seorang yang sangat buruk, yang sangat tidak patut dicontoh, tidak patut dipelajari, tidak patut saya ingat satu kata yang Mama Pendeta bilang kemarin. Mama Pendeta omong sempat hari Minggu itu, saya ingat sekali Mama Pendeta bilang gini, jemaat Tuhan itu yang selama ini Mama Pendeta layani, belum pernah ada yang memberikan nama anaknya Yudas. Entah kenapa. Apakah karena cerita dari orang tua yang dulu sampai saat ini, bahkan kalau kita baca secara letterlet, secara garis lurus, kita akan melihat memang Yudas ini sesuatu yang digambarkan sangat buruk, sangat jelek. Karena sebagai seorang murid yang dicintai Allah, dia juga mencintai Allah, tetapi dia mengkhianati cinta itu. Tentu hal ini yang tidak mau diberikan kepada anak-anak kita. Tentu hal ini yang tidak mau ketemu anak-anak contoh, ketemu punya anak-anak bawa seumur hidup. Karena kayak kasih diberikan nama Yudas itu akan memberikan satu label di mana anak itu menjadi anak yang akan mengkhianati entah orang tua, entah keluarga, entah pekerjaan dan sebagainya. Bapak Mama bersaudara yang dikasihi Tuhan, tapi terkait cerita Yudas ini ada satu hal yang menurut saya sangat menarik untuk kita perlu ketahui. Apa itu? Setiap manusia diberikan hak yang bebas untuk memilih. Hak yang bebas itu dipergunakan dengan sebebas-bebasnya, tetapi juga dipergunakan dengan sebertanggung jawabnya. Jadi Yudas pada masa itu telah menggunakan hak memilihnya dengan bebas. Dia memilih untuk tetap menjual Yesus dalam hubungan dengan cinta kasihnya kepada Yesus Kristus. Dalam hal hak bebas ini, Tuhan mengizinkan kita untuk bagaimana kita mau menggunakan
Dia sebagai Allah atau tidak. Kenapa? Karena dalam berbagai keputusan itu, setiap kita yang diberikan hak bebas ini juga dapat memilih, kotong dapat memilih menggunakan Tuhan atau tidak. Apakah kotong tetap mau menjadikan Tuhan dasar kehidupan kita, atau kotong menjadikan Tuhan sebagai salah satu pilihan di mana saat kotong butuh baru kotong gunakan, saat kotong tidak butuh kita tidak pernah memanggil Dia. Itu yang sebenarnya menjadi satu poin yang menurut saya menarik ketika kotong sering sekali membahas tentang Yudas. Bapak, Mama, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kotong kembali membahas tentang Yudas ini bukan tanpa maksud yang khusus, tetapi dengan maksud yang khusus itu kotong diajak untuk mengerti bahwa dari Yudas kotong belajar banyak hal. Yudas senantiasa memberikan kotong contoh yang baik. Apa contoh baiknya? Dengan Yudas kotong belajar bahwa membangun hubungan dengan orang-orang yang ada dalam sekitar kehidupannya kotong, sekitar pelayanan, pekerjaan, keluarganya kotong seharusnya dapat memilih untuk tetap mencintai mereka dalam segala sesuatu, dalam pengorbanan sekalipun. Memang cinta yang penuh dengan pengorbanan itu hanya dapat dilakukan secara tulus dan ikhlas, dilakukan hanya oleh Yesus Kristus kepada umatnya. Tetapi tentu bukan berarti kita tidak mampu melakukan hal yang juga sama seperti yang Tuhan lakukan bagi kehidupan kita. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kita adalah anak-anak Allah. Bagaimana kita digambarkan serupa dengan Allah, tapi kita tidak mau melakukan apa yang menjadi contoh yang Allah buat dalam kita punya kehidupan. Bapak, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Yudas dibisiki oleh iblis dan dia membiarkan iblis itu menggerogoti tubuhnya. Dalam hal itu dia telah memilih untuk digrogoti, dan dalam hal itu juga dia memilih untuk dikuasai oleh iblis. Maka di ayat 27 dijelaskan bahwa Allah menyatakan kepada iblis itu, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera, karena Tuhan sudah mengetahui apa yang menjadi isi hati setiap kita. Walaupun Tuhan memberikan kita hak bebas untuk memilih, tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi keinginan hati kita. Maka hari ini saya mau kasih tahu kepada kita semua, Bapak, Mama, saudara sekalian, belajarlah dari Yudas, menggunakan hak memilih, hak untuk hidup bebas itu tetap berdasarkan kepada kasih Allah, tetap berdasar kepada kehendak Allah, bukan kepada kehendak pribadi, bukan kepada kemampuan pribadi. Jadilah orang-orang yang betul-betul mencintai di dalam satu persekutuan, dalam satu pelayanan, satu pekerjaan, dalam lingkup keluarga, mencintai dengan tulus dan mengorbankan diri dengan ketulusan. Pandanglah kepada Yesus Kristus, Allah yang hidup itu. Dalam kesengsaraan sekalipun, kita senantiasa diberikan nafas kehidupan untuk dimampukan menjadi berkat dimanapun kita berada. Senantiasalah menggunakan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin untuk firman Tuhan. Bapak, Mama, sebelum saya menutup renungan singkat pada saat ini, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Pada hari ini kami diizinkan Tuhan untuk membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk kami dapat dimampukan oleh Tuhan untuk dapat memilih, untuk menjadi murid-murid Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap apa yang menjadi keputusan pribadi lepas pribadi kami, serta menjadikan Tuhan dasar dari segala sesuatu yang kami pilih. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Bapa di dalam surga, kami juga mendoakan seluruh pergumulan pribadi kami, suami, anak, istri, orang tua kami, pendidikan kami, sekolah kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami. Apapun yang menjadi pergumulan pribadi lepas pribadi kami yang tidak kami mampu sampaikan kepada Tuhan, kami mohon Tuhan jamah, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi dan mencukupkan setiap kami. Selepas ini kami akan kembali dalam tugas tanggung jawab pekerjaan kami masing-masing. Tuhan memberkati dan melindungi kami, mencukupkan kami untuk melewati hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Mama, Bapak Saudara semua. Sampai jumpa di hari esok.